semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Nah, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan juga hidupkan notifikasinya agar selalu mendapatkan update video terbaru. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Sebelum belajar, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasar. Untuk materi ini, pada KD pengetahuannya, yaitu yang pertama menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. KD keterampilannya memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Untuk indikator pencapaian ada 4 poin. Yang pertama adalah menjelaskan konsep, yang kedua menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana, yang ketiga yang bentuk kuadrat, dan yang keempat, bentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Nah, untuk kali ini kita membahas poin nomor 3. Mari kita mulai. Nah, persamaan trigonometri bentuk kuadrat itu seperti apa sih? Bentuk umumnya yaitu A F kuadrat X ditambah BFX ditambah C sama dengan 0. Di mana Fx-nya adalah fungsi trigonometri. Bisa jadi itu sin, cos, tan, dan lain-lain. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, pastikan fungsi ini memiliki persamaan yang sama. Maksudnya harus sama-sama sin, atau sama-sama cos, atau sama-sama tan. Seperti itu. Jika berbeda, ubah dengan rumus-rumus identitas trigonometri. Kemudian, faktorkan persamaan bentuk kuadrat tersebut boleh dengan pemisalan agar mudah. Kemudian, tentukan nilai X yang memenuhi sesuai dengan konsep persamaan trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, di sini akan diberikan beberapa rumus trigonometri. Yang pertama, perbandingan trigonometri. Tan X sama dengan sin X per cos X, kotan X sama dengan 1 per tan X, sekan X sama dengan 1 per cos X, kosekan X sama dengan 1 per sin X. Kemudian, rumus identitas. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, tan kuadrat X tambah 1 sama dengan sekan kuadrat X, kotan kuadrat X tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat X. Ini rumus yang sangat penting ya. Kemudian rumus penting lainnya adalah rumus untuk sudut berelasi. Nah, di sini jika kita melihat dari garis vertikal yaitu 90 derajat atau 270 derajat, ada beberapa rumus. Dan rumus tersebut ada 12 buah ya. Silahkan dicatat dan juga dipahami. Ini merupakan pelajaran kelas 10. Oke, kita langsung ke contoh. Ini ada persamaannya 2 sin kuadrat X dikurang sin X dikurang 1. Intervalnya dari negatif 180 derajat sampai 360. Kita lihat fungsinya sudah sama ya, yaitu sin X, sehingga kita bisa melakukan pemisalan. Yaitu kita misalkan dengan P sama dengan sin X. Sehingga persamaan kita menjadi 2P kuadrat dikurang P dikurang 1 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, kita kalikan A dan C dapat negatif 2. Lalu kita cari angka yang memenuhi yaitu negatif 2 dan positif 1. Sehingga faktornya adalah 2P dikurang 2 dikali 2P ditambah 1. Dan jangan lupa dibagi dengan 2, salah satunya saja. Yang tepat adalah 2P dikurang 2 itu kita sederhanakan dibagi 2. Sehingga kita dapatkan P kurang 1 dikali 2P ditambah 1 sama dengan 0. P sama dengan 1 dan P sama dengan negatif setengah. Nah, coba kita lihat bahwa tadi P kita adalah sin X. Kita ganti kembali. Artinya sin X sama dengan 1 dan sin X sama dengan negatif setengah. Lalu kita selesaikan satu persatu untuk menentukan sudut yang memenuhi. Yang pertama, untuk sin X sama dengan 1, nilai yang memenuhinya adalah 90 derajat. Karena sin positif, jadi di kuadran 1 dan kuadran kedua. Kuadran 1 namanya adalah alfa, sehingga langsung 90 derajat
dan kuadran 2 yaitu 180 derajat dikurang alfa sama dengan, kalau kita kurangkan dapat 90 derajat juga. Untuk yang kedua, sin X sama dengan negatif setengah. Nilai sudut yang menghasilkan sin sama dengan setengah adalah 30 derajat. Tetapi karena negatif berarti di kuadran ke-3 dan kuadran ke-4. Untuk kuadran ketiga namanya adalah 180 ditambah alfa sehingga dapat 210. Kuadran keempat 360 dikurang alfa sehingga didapat 330 derajat. Nah, lalu kita selesaikan satu persatu. Karena 90 derajat itu ada 2 buah, berarti kita cukup mencari satu sekali saja. Oke. Tadi kita sudutnya X sama dengan 90 ditambah K kali 360. Kemudian juga X sama dengan 210 ditambah K kali 360. Dan yang ketiga X sama dengan 330 ditambah K kali 360. Karena intervalnya dari negatif, kita mulai K-nya itu dari negatif 1. Sehingga didapatkan 90 ditambah negatif 1 dikali 360. Didapat hasilnya negatif 270 derajat. Untuk yang satu lagi, X sama dengan 210 ditambah negatif 1 dikali 360. Hasilnya adalah negatif 150. Lalu yang ketiga, X sama dengan 330 ditambah negatif 1 dikali 360. Hasilnya negatif 30 derajat. Kalau kita lihat, ini tidak masuk ke dalam interval, yang negatif 150 masuk dan negatif 30 juga masuk. Lalu kita coba untuk K sama dengan 0, didapat X sama dengan 90 ditambah 0 kali 360. Hasilnya 90 derajat. Yang kedua, 210 ditambah 0 kali 360. Didapat hasilnya 210. Kemudian yang ketiga, 330 ditambah 0 kali 360. Didapat 330 derajat. Kalau kita lihat 90 masuk ke interval, 210 juga dan juga 330. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 90 ditambah 1 dikali 360. Didapat 450. Untuk yang kedua, X sama dengan 210 ditambah 1 dikali 360. Didapat hasilnya 570. Dan yang ketiga, X sama dengan 330 ditambah 1 dikali 360 didapat 690 derajat. Nah, kalau kita lihat, ketiga-tiganya tidak masuk lagi ke dalam interval. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 150 derajat, kemudian negatif 30 derajat, 90 derajat, 210 derajat, 330 derajat. Oke, semoga bisa ya paham dengan soal yang seperti nomor 1 ini. Lanjut ke soal nomor 2. Persamaannya adalah cos kuadrat 2x dikurang 1 sama dengan 0. Kita lakukan pemisalan, yaitu P sama dengan cos 2x. Sehingga persamaan kita menjadi P kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ingat, ada bentuk suatu pemfaktoran, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat, faktornya adalah A dikurang B dikali A ditambah B. Nah, ini yang kita gunakan. Sehingga jadinya P dikurang 1 dikali P ditambah 1 sama dengan 0. Nah, nilai P-nya sama dengan 1 dan juga negatif 1. Lalu kita kembalikan P-nya ke cos 2x. Sehingga cos 2x sama dengan 1 dan cos 2x sama dengan negatif 1.
Lalu kita selesaikan satu persatu. Untuk cos 2x sama dengan 1, nilai cos yang hasilnya 1 yaitu pada 0 derajat. Karena dia positif, cos positif di 1 dan kuadran 4. Karena kuadran 1 langsung namanya alfa dapat 0, dan kuadran 4 360 dikurang alfa didapat 360 karena dikurang 0 ya. Kemudian untuk cos 2x sama dengan negatif 1, sama seperti yang sebelumnya, kita lihat bahwa cosnya bernilai negatif 1. Nah, kita pikirkan dulu, cos yang 1 berapa? Sama seperti tadi, 0 derajat. Karena negatif berarti di kuadran 2 dan kuadran ke-3. Kuadran 2 namanya 180 kurang alfa, berarti didapat 180. Kuadran ketiga 180 tambah alfa juga didapat 180 karena penambahnya adalah 0. Lalu kita cari satu persatu. Untuk 2x sama dengan 0 ditambah k kali 360. Lalu untuk 2x sama dengan 180 ditambah k kali 360. Dan 2x sama dengan 360 ditambah k kali 360. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 sehingga didapat x sama dengan 0 ditambah k kali 180. Selanjutnya x sama dengan 90 ditambah k kali 180. Lalu x sama dengan 180 ditambah k kali 180. Karena intervalnya dari negatif 90, kita coba k sama dengan negatif 1. Didapat x sama dengan 0 ditambah negatif 1 dikali 180, didapat negatif 180. Kemudian 90 ditambah negatif 1 dikali 180, didapat hasilnya negatif 90. Dan 180 ditambah negatif 1 dikali 180, didapat hasilnya adalah 0. Kalau kita lihat yang memenuhi adalah negatif 90 derajat dan 0 derajat. Lanjut untuk k sama dengan 0, didapat x sama dengan 0 ditambah 0 dikali 180, hasilnya 0. Kemudian x sama dengan 90 ditambah 0 dikali 180, hasilnya 90 derajat. Lalu x sama dengan 180 ditambah 0 kali 180, hasilnya 180. Kalau kita lihat ketiga-tiganya masuk ke dalam interval. Kita coba lagi k sama dengan 1, x sama dengan 0 ditambah 1 dikali 180, didapat 180. Kemudian 90 ditambah 1 dikali 180, didapat 270. Untuk yang ketiga 180 ditambah 1 dikali 180 didapat 360. Nah, ketiga-tiganya memenuhi ya. Lanjut untuk k sama dengan 2, x sama dengan 0 ditambah 2 kali 180 didapat 360 derajat. Selanjutnya untuk 90 ditambah 2 kali 180 didapat 450. Kemudian 180 ditambah 2 dikali 180 didapat hasilnya adalah 540. Di sini tampak bahwa ketiga-tiganya tidak memenuhi interval. Sehingga himpunan penyelesaian kita adalah negatif 90 derajat, kemudian 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan juga 360 derajat. Nah, semoga untuk soal nomor 2 ini paham ya. Lanjut untuk soal nomor 3, bentuk soalnya adalah tan kuadrat 2x dikurang 30 dikurang 3 sama dengan 0. Ini kita lakukan pemisalan P sama dengan tan 2x dikurang 30. Nah, sehingga kalau kita lihat persamaan kita dapat diubah menjadi P kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ingat kembali rumus yang tadi, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A dikurang B dikali A ditambah B. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi P kuadrat dikurang akar 3 kuadrat sama dengan 0.
Sehingga P dikurang akar 3 dikali P ditambah akar 3 sama dengan 0. Didapat nilai P-nya akar 3 dan juga negatif akar 3. Kita kembalikan nilai P-nya menjadi tan, yaitu tan 2X dikurang 30 sama dengan akar 3 dan tan 2X dikurang 30 sama dengan negatif akar 3. Kita selesaikan satu persatu. Untuk tan 2X dikurang 30 sama dengan akar 3. Yang menghasilkan akar 3 itu untuk tan adalah 60 derajat. Kemudian karena positif berarti di kuadran 1 dan juga kuadran 3. Untuk kuadran 1 namanya adalah alfa, berarti langsung 60 derajat. Untuk kuadran 3 yaitu 180 ditambah alfa sehingga didapat 240. Yang keduanya tan 2X dikurang 30 sama dengan negatif akar 3. Tan yang bernilai akar 3 kan adalah 60, tetapi kita lihat bahwa tannya bernilai negatif. Tan yang bernilai negatif di kuadran kedua dan juga kuadran keempat. Kuadran kedua 180 dikurang alfa. Alfanya 60 sehingga didapat 120. Lalu untuk kuadran keempat 360 dikurang alfa didapat 300. Kemudian di sini ada tips untuk tan. Jika seandainya persamaannya tan, cukup cari satu nilai sudut saja dan pilih yang paling kecil. Nah, ini agar kita cepat menyelesaikannya. Berarti di sini yang kita pilih adalah 60 derajat dan 120 derajat. Lalu kita selesaikan satu persatu. 2X dikurang 30 sama dengan 60 ditambah K kali 180. Sedangkan yang kedua 2X dikurang 30 sama dengan 120 ditambah K kali 180. Ini boleh kita sederhanakan. Kita pindah ruaskan, negatif 30 didapat 90 ditambah K kali 180. Yang kedua, 2X sama dengan kita pindah ruaskan negatif 30 didapat 150 ditambah K kali 180. Boleh sama-sama kita bagi 2, didapat X sama dengan 45 ditambah 90. Yang kedua, X sama dengan 75 ditambah K kali 90. Nah, karena intervalnya dari negatif 90, kita coba untuk K negatif 1 sama dengan 45 ditambah negatif 1 dikali 90. Didapat negatif 45. Untuk yang kedua, 75 ditambah negatif 1 dikali 90 didapat negatif 15 derajat. Nah, kita coba K sama dengan 0, X sama dengan 45 ditambah 0 kali 90 didapat 45. Untuk yang kedua 75 ditambah 0 dikali 90 didapat 75 derajat. Kita lanjut untuk K sama dengan 1. Untuk yang pertama X-nya sama dengan 45 ditambah 1 dikali 90 derajat sama dengan 135. Untuk yang kedua 75 ditambah 1 dikali 90 didapat hasilnya 165. Karena intervalnya hanya sampai 180, berarti sepertinya cukup sampai K sama dengan 1. Kemudian kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Ternyata semua nilai X yang kita dapatkan masuk ke dalam interval. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 45 derajat, negatif 15 derajat, 45 derajat, 75 derajat, 135 derajat, dan 165 derajat. Nah, bagaimana? Apakah bisa dipahami untuk soal seperti soal nomor 3 ini? Semoga semuanya bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini ternyata soalnya sedikit berbeda. Kita lihat bahwa nama fungsinya tidak sama. Ada yang cos, ada yang sin. Bagaimana caranya? Ingat bahwa dalam rumus identitas trigonometri,
sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga berlaku cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Jadi di sini kita akan mengganti cos kuadrat X. Sehingga 2 dikali 1 dikurang sin kuadrat X ditambah 5 sin X dikurang 4 sama dengan 0. Kita kali ke dalam didapat 2 dikurang 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X dikurang 4 sama dengan 0. Kita susun sehingga min 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X dikurang 2. Kita lakukan operasinya ya. Ini boleh sama-sama kita kali dengan negatif 1 agar lebih bagus bentuknya. Sehingga didapat 2 sin kuadrat X dikurang 5 sin X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini fungsinya sudah sama-sama sin semuanya, sehingga kita sudah bisa melakukan pemisalan. Nah, kita misalkan P sama dengan sin X, sehingga persamaan kita bisa berubah menjadi 2P kuadrat dikurang 5P ditambah 2 sama dengan 0. Lalu kita lakukan pemfaktoran. Jika dikali didapat 4, jika ditambah didapat negatif 5. Berarti angkanya adalah negatif 4 dan negatif 1. Sehingga faktornya adalah 2P dikurang 4 dikali 2P dikurang 1 sama dengan 0. Hasilnya selalu kita bagi 2. Nah, yang bisa kita bagi 2 adalah 2 dikurang 4 itu. Sehingga kita dapat P dikurang 2 dikali 2P dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga nilai P-nya adalah 2 dan nilai P sama dengan setengah. Lalu kita kembalikan P-nya ke pemisalan, yaitu sin X. Sehingga didapat sin X sama dengan 2 dan sin X sama dengan setengah. Nah, di sini tidak keduanya yang harus kita selesaikan. Sin X sama dengan 2 itu tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena nilai sin itu berkisaran dari negatif 1 sampai 1. Jadi yang hanya kita selesaikan adalah sin X sama dengan setengah. Oke, kita selesaikan untuk sin X sama dengan setengah. Nah, di sini dia ada 2 kuadran ya. Sin X yang menghasilkan nilai setengah adalah 30 derajat. Karena positif berarti kuadran 1 dan kuadran kedua. Nah, kuadran 1 berarti langsung 30 derajat dan kuadran 2 180 dikurang alfa sehingga didapat 150 derajat. Nah, ada suatu tips lagi. Kalau seandainya persamaan itu variabelnya hanya X saja dan intervalnya dari 0 sampai 360, jadi tidak perlu kita pakai rumus persamaan. Langsung saja kita dapatkan HP-nya yaitu 30 derajat dan juga 150 derajat. Nah, ini cara cepatnya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Di sini juga terdapat perbedaan fungsi, yaitu sin 2x dan cos 2x. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ingat bahwa pada rumus identitas trigonometri, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1, sehingga bisa kita dapatkan sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, hal ini juga berlaku untuk sin kuadrat 2X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat 2X. Sehingga persamaan kita menjadi 2 dikali 1 dikurang cos kuadrat 2X ditambah 5 cos 2X ditambah 1 sama dengan 0. Lalu kita kalikan ke dalam, didapat 2 dikurang 2 cos kuadrat 2x ditambah 5 cos 2x
ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita susun menjadi negatif 2 cos kuadrat 2x ditambah 5 cos 2x ditambah, kalau kita tambahkan 2 dan 1 udah dapat 3 sama dengan 0. Kemudian kita kali dengan negatif 1, didapat hasilnya 2 cos kuadrat 2x dikurang 5 cos 2x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, karena sudah sama fungsinya sekarang yaitu cos 2x, boleh kita lakukan pemisalan. Misalkan P sama dengan cos 2x, sehingga persamaan kita menjadi 2P kuadrat dikurang 5P dikurang 3 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kalau dikali itu dapatnya negatif 6. Agar ditambah dapatnya negatif 5, nilainya adalah negatif 6 dan positif 1. Nah, jadi faktornya adalah 2P dikurang 6 dikali 2P ditambah 1 sama dengan 0. Tapi jangan lupa untuk dibagi 2. Nah, yang bisa dibagi 2 adalah 2 dan 6. Sehingga faktornya tinggal P dikurang 3 dan 2P ditambah 1 sama dengan 0. Didapat nilai P sama dengan 3 dan P sama dengan negatif setengah. Kemudian kita kembalikan P-nya ke pemisalan menjadi cos 2x sama dengan 3 dan cos 2x sama dengan negatif setengah. Sama seperti yang tadi, cos juga memiliki kisaran nilai negatif 1 sampai 1. Sehingga untuk cos 2x sama dengan 3 tidak memenuhi. Sedangkan yang untuk negatif setengah memenuhi. Jadi yang kita selesaikan hanya cos 2x sama dengan negatif setengah. Oke, kita pikirkan untuk cos 2x sama dengan negatif setengah itu akan ada di 2 kuadran. Cos yang nilainya setengah adalah 60. Karena negatif berarti di kuadran kedua dan kuadran ketiga. Kuadran kedua 180 dikurang alfa, alfanya 60 sehingga didapat 120 derajat. Lalu untuk kuadran ketiga 180 ditambah alfa didapat hasilnya 240. Oke, kita selesaikan satu persatu sehingga jadinya 2x sama dengan 120 ditambah k dikali 360 dan juga 2x sama dengan 240 ditambah k kali 360. Ini boleh kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 sehingga didapat x sama dengan 60 ditambah k kali 180 dan juga x sama dengan 120 ditambah k kali 180. Karena intervalnya dari 0, kita coba k sama dengan 0 didapat x sama dengan 60 ditambah k kali 180. Yang satu lagi 120 ditambah 0 dikali 180. Nah, hasilnya adalah 60, sedangkan yang satu lagi 120. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 60 ditambah 1 dikali 180, didapat hasilnya 240. Dan yang satu lagi 120 ditambah 1 dikali 180, hasilnya adalah 300. Nah, kita coba untuk K sama dengan 2, sepertinya sudah melewati interval. Kita stop saja. Langsung kita temukan HP-nya adalah 60, 120, 240, dan juga 300. Nah, bagaimana dengan soal yang ini? Semoga bisa paham ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 6 maksudnya, bukan soal nomor 7. Dilihat di sini kedua ruasnya itu memiliki nama yang berbeda. Nah, ingat dalam sudut berelasi sin alfa itu bisa kita ubah menjadi cos 90 dikurang alfa. Sehingga sin 2x bisa kita ubah menjadi cos 90 dikurang 2x. Nah, sehingga persamaan kita menjadi cos 3x sama dengan cos 90 dikurang 2x. Nah, di sini sudah sama ya persamaannya kiri dan kanan.
Nah, kita ingat untuk cos itu ada dua rumus, yaitu alfa ditambah K kali 360 dan juga min alfa ditambah K dikali 360. Di sini 3X-nya menjadi X dan alfanya adalah 90 dikurang 2X. Oke, kita lanjut. 3X sama dengan 90 dikurang 2X ditambah K kali 360. Kalau kita pindah ruaskan didapat 5X sama dengan 90 ditambah K kali 360. Nah, boleh kita sama-sama bagi 5 sehingga didapat X sama dengan X sama dengan 18 derajat ditambah K kali 360 dibagi 5 itu 72 derajat. Nah, untuk rumus yang keduanya, yaitu yang negatif alfa, adalah 3X sama dengan negatif 90 dikurang 2X ditambah K kali 360. Sehingga didapat nilainya negatif 90 ditambah 2X tambah K kali 360. Kalau kita pindah ruaskan didapat X sama dengan negatif 90 ditambah K kali 360. Nah, kita selesaikan satu persatu. Untuk X sama dengan 18 ditambah K kali 72 dan juga untuk negatif 90 ditambah K kali 360. Kita coba dari K sama dengan 0 didapat 18 ditambah 0 kali 72 hasilnya 18. Dan yang satu lagi negatif 90 ditambah 0 kali 360 hasilnya negatif 90. Ini tidak masuk nanti ya. Coba K sama dengan 1, X sama dengan 18 tambah 1 dikali 72 sama dengan 90 derajat. Untuk yang di sebelahnya negatif 90 ditambah 1 dikali 360 didapat 270. Lanjut untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, X-nya sama dengan 18 ditambah 2 dikali 72. Hasilnya adalah 162. Yang kemudian untuk negatif 90 ditambah 2 dikali 360 hasilnya adalah 630 ya. Oke, untuk K sama dengan 3, X sama dengan 18 ditambah 3 dikali 72 hasilnya adalah 234. Nah, untuk yang satu lagi tidak perlu karena sudah melebihi ya. Untuk K sama dengan 4, X sama dengan 18 ditambah 4 kali 72. Nah, sehingga didapat hasilnya adalah 306. Nah, kalau kita lihat, kalau dicoba untuk K sama dengan 5, itu udah nggak masuk lagi ya. Oke, kita checklist satu persatu mana yang masuk terhadap interval. Kemudian kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Yang masuk dalam himpunan penyelesaian adalah 18 derajat, kemudian 90 derajat, kemudian 162 derajat, 234 derajat, 270 derajat, dan juga terakhir 306 derajat. 306 derajat ya. Oke, inilah soal yang terakhir. Nah, semoga semuanya bisa paham ya. Terima kasih dan sampai jumpa.